Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Wa khassa Ustadzul Karim Asy-Syaikh Aminullah mata'anallahu fi tuli hayatik wa faqakallahu fit dunya wal akhirah. Nashkurullaha ala ni'matihi tatimmus shalihat wa nusalli daiman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali yaitu materinya tentang hal, ya. Materinya itu tentang hal. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Ya, mudah-mudahan nanti di akhir tahun ini, ya tahun baru Masehi ini, ya kita nanti ke depannya akan berubah menjadi lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan nanti harapan kami ya kita bisa kembali belajar tatap muka, karena memang kami sudah tidak bersabar lagi untuk bertemu dengan teman-teman ya, baik teman-teman yang ada di kita sekelas maupun dengan teman-teman yang lainnya. Yang mudah-mudahan nanti pandeminya akan segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada Bapak Aminullah kami persilahkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Mudah-mudahan doa tadi terkabul ya. Mudah-mudahan dengan berakhirnya tahun 2021 segera berubah menjadi 2022. Amin ya Allah. Emang iya. Memang iya ya. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang apa tadi, saya lupa Mas Dirga. Hal. Oh, tentang hal. Yang materi kemarin belum sempat di-share itu. Yang apa? Yang macam-macam emak. Oh iya. Nanti di-share insya Allah. Amin. Ini sudah sekedar perbandingan yang kemarin, na'at dan man'ut. Baik dia nakirah maupun dia ma'rifah. Sudah itu ya. Iya, kemarin. Nah, kita baru sampai di sini. Nah, itu dia. Bandingkan dua contoh tersebut. Maksud dua contoh tersebut itu contoh sebelumnya. Ini maksudnya. Ra'aitu waladan jalisan. Contoh keduanya, ra'aitul waladal jalisa. Baik jalisan yang pertama maupun al-jalisa yang kedua, seperti yang kita bahas kemarin, ini dua-duanya adalah na'at. Jalisan menjadi na'at untuk waladan, al-jalisa menjadi na'at untuk al-walada.
Nah, bandingkan dua contoh barusan ini dengan saya melihat anak itu sedang duduk. Dalam keadaan ini sekedar kata bantu aja sebenarnya. Saya melihat anak itu sedang duduk. Nah, ra'aitul walada jalisan. Kata al-walada dalam kalimat tersebut juga mansub karena maf'ul bih. Ra'aitunya sendiri kan fi'il fa'il, betul ya? Iya, Ustaz. Iya. Dan kata jalisan setelahnya juga kata sifat, yaitu ismul fa'il. Tetapi ia tidak menyifati al-walada sebelumnya itu. Dia kata sifat tapi tidak menyifati. Dia bukan na'at. Tapi hanya menerangkan keadaannya saja. Yang disebut dengan al-hal. Antara hal dan kata sebelumnya yang mempunyai keadaan, si pemilik keadaan tersebut hanya bersesuaian dari segi mufrad, mutsanna, jamaknya. Artinya kalau kata sebelumnya yaitu sahibul hal itu mufrad, maka halnya mufrad. Kalau kata sebelumnya yang akan diterangkan keadaannya itu mutsanna, maka keadaannya harus mutsanna. Kata yang menjadi keadaannya, menjadi hal, harus mutsanna. Begitu juga kalau sebelumnya yang pemilik keadaan itu adalah jamak, maka kata yang menjadi halnya pun harus jamak. Selain itu harus juga bagian B kita lihat bersesuaian dalam hal mudzakkar muannasnya. Kita nggak boleh mengatakan ra'aitu talibata jalisan, nggak boleh. Karena at-talibah itu muannas. Kalau mau seperti itu contohnya, jalisan harus dirombak, ditambah. Ditambah apa? Ditambah apa kira-kira? Bata ya Pak. Ditambah apa? Tak jalisatan. Iya, ditambah tak marbutoh. Betul sekali. Kurang marbutoh. Sehingga kita bilang ra'aitut talibata jalisatan. Nah, berarti kan ada kesesuaian antara jalisatan sebagai hal dengan at-talibata yang menjadi sahibul halnya. Si pemilik keadaan. Karena si pemilik keadaan ini muannas yaitu at-talibah pakai tak marbutoh, maka keadaannya pun kata yang menunjukkan keadaannya pun harus diberi tak marbutoh. Harus bersesuaian mudzakkar muannas. Kalau mudzakkar mudzakarkan, kalau muannas muannaskan. Kalau kata sebelumnya yang menjadi sahibul hal itu mudzakkar maksudnya, maka kata yang menjadi halnya mudzakkar. Kalau kata yang menjadi sahibul halnya itu muannas, maka kata yang menjadi hal berikutnya harus muannas. Hingga di sini bisa mengikuti sudah? Sesuai dalam hal mufrad, mutsanna, jamak, mudzakkar, muannas. Udah oke, udah klop. Maaf Pak, ini masih ada ini ya, kemarin kami sempat nge-review mengenai tentang hal ya yang yang apa itu? Sebentar. Di mana tuh kalimatnya tuh? Yang ayat Muhammadan kitaban ya? Ya betul. Ra'aitu Muhammadan katiban darsahu. Sahu. Maka pertanyaan itu kan gini ya, Muhammadan itu maf'ul bih atau bukan sih Pak? Begitu. Maf'ul bih pasti. Maf'ul bih ya. Lalu? Darsahub itu juga maf'ul bih juga. Berarti maf'ul bihnya ada dua dong Pak? Ya enggak lah. Kalau dua betul bahwa kata
kalimat ini, kalimat yang baru saja dicontohkan, memiliki dua maf'ul bih, betul. Tetapi beda-beda. Maf'ul bih milik siapa, milik apa. Kalau Muhammadannya maf'ul bih milik ra'aitu. Kalau darsanya maf'ul milik katiban. Gitu. Bahwa ada dua maf'ul bih dalam kalimat ini, ya. Tapi kita tidak boleh mengatakan Muhammadan adalah al-maf'ul bih al-awwal dan darsahu adalah maf'ul bih al-thani. Al-maf'ul bih al-thani. Nggak boleh. Nggak boleh. Gitu. Nggak ada maf'ul bil ulat, nggak ada maf'ul bisani berarti ya. Dalam kalimat ini loh. Dalam contoh barusan loh. Kalau ambil contoh yang lain ada lah. Contoh, a'taitu Muhammadan fulusan. Apa kedudukan kata Muhammadan? Muhammadan maf'ul bih. Maf'ul bih untuk mana? A'taitu. A'taitu. Sekarang fulusan. Apa itu? Maf'ul bih juga. Maf'ul bih juga. Untuk mana? Muhammadan. Atau itu. Masa Muhammadan membutuhkan maf'ul bih sih? Apa itu? Fulusan. A'taitu. Balik maning ke apa itu. Sehingga akhirnya disimpulkan a'taitu itu adalah kata kerja. A'ta itu adalah kata kerja yang membutuhkan dua maf'ul bih sekaligus. Dalam contoh barusan, a'taitu Muhammadan fulusan. Muhammadan adalah al-maf'ul bih al-awwal. Nah, di sini nih awal baru cocok. Fulusan al-maf'ul bih ats-tsani. Baru klop. Karena kedua-duanya memang milik a'taitu, milik a'ta. Paham? Paham. Beda kan dengan yang tadi, ra'aitu Muhammadan katiban darsahu. Muhammadan maf'ul bih memang, tapi milik ra'aitu. Darsahu memang maf'ul bih, tapi milik katiban. Maka nggak boleh kita mengatakan Muhammadan jadi al-maf'ul bih al-awwal, darsahu menjadi al-maf'ul bih ats-tsani. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau begitu nanti seakan-akan ra'aitu itu memerlukan dua maf'ul bih. Padahal beda-beda. Muhammadan memang milik dia, si ra'aitu barusan. Sedangkan darsahunya maf'ul bih milik katiban. Gitu. Jadi penjelasan saya ini bukan untuk mengatakan bahwa nggak ada tuh yang namanya maf'ul bih awal dan tsani. Nggak ada. Bukan itu. Bukan ini yang kita maksud. Paham ya? Paham. Tetap ada al-maf'ul bih al-awwal, tetap ada. Al-maf'ul bih ats-tsani tetap ada dalam tata bahasa Arab. Cuma harus pandai-pandai menghadirkan contoh. Pak, tadi maaf nanya Muhammadan fulusan itu kan berarti naat man'ut, Pak. Naat man'ut memang. Kan fulusannya kan bukan sifat. Iya. Memang fulusan sifat. Saya telah memberi benda ya. Sehingga terjemahnya nanti saya telah memberi Muhammad yang uang sifatnya. Jadi Muhammad itu adalah jadi harus bersifat uang gitu. Jadi ini kan perlu. Enggak, Pak. Nah, Dia harus ngerti arti ya, Pak. Kalau nggak ngerti arti susah. Ya iya, namanya juga belajar naat man'ut dan belajar maf'ul bih. Nah, saya bingung kalau yang jadi nempel
itu Pak, misalnya ro'ai tadi kemarin tuh Pak, apa ya? Pokoknya yang nempel itu Pak, saya masih bingung. Nempel apa nih? Ada isim yang nempel. Ro'ai Ada itu misalnya abaka, itu ada begitu Pak. roa itu abaka. Mana yang nempel? Iya, doh. Misalnya ro'ai tuka, apa itu? Aku melihat kamu, kan ada yang nempel isimnya Pak. Gitu Yang pakai gimana iyahu bedanya kali. bisa? Ih, Ya oleh ya kali ya. Mana Bu Nur Hasanah? Roa itu ka itu sudah K-nya sudah nempel, itu mutasil. Iya. Iya mutasil Pak, terus bisa jadi ya bisa jadi hal atau maf'ul bih-nya bagaimana Pak? Saya bingung memahami pertanyaan Ibu. juga bingung. Iya. Mananya. Bagaimana saya harus menjawab? Pertanyaannya belum saya mengerti. Iya, berarti saya belum mengerti gitu. Maaf Pak. Sambil jalan dulu, Nah, ya nanti dipikirkan lagi apa sebenarnya yang hendak ditanyakan di situ. Kalau bicaranya Iya, iya. nempel ya roa itu kakaknya memang nempel. Namanya juga dhamir muttasil. Muttasil itu kan nempel walaupun tanpa lem. Iya, Ustaz. Bersambung artinya. Ustaz mau tanya, yang ini jadi ra'ayatu Muhammad dan katiban darsahu itu katiban itu jadi isim fa'il yang berfungsi sebagai fi'il ya? Betul sekali. Katibannya itu isim fa'il yang bekerja sebagai fi'il. Benar sekali. Itu sebabnya darsa berikutnya itu menjadi maf'ul bihnya. Tapi pada saat yang sama, katiban itu hal. Karena kata Muhammadan sebelumnya ma'rifah. Muhammadan ma'rifah bukan? Ma'rifah. Ma'rifah. Kenapa? Alam, Nama. nama. Iya. Isim Ismul alam. 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 Ismul alam. Alam. Jangan dipanjangkan ainnya, bukan ismul alam, bukan. Ismul alam. Ismun alam. Ismul alam. Pak, kalau tadi contoh yang apa itu apa tadi Muhammad dan fulusan itu fulusannya boleh jadi hal nggak Pak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Hal Naat. itu harus kata sifat. Naat pun nggak boleh, dia bukan kata sifat. Memastikan berarti hal harus kata sifat. Harus. Hal itu harus kata sifat. Dan di antara kata sifat itu ismul fa'il. Dan kita sudah mempelajarinya di awal pertemuan kita di masa pandemi ini. Awal pertemuan kita virtual program ini, yang pertama kita bahas itu adalah ismul fa'il atau kata sifat. Boleh dilihat lagi? Ya, Cek betul, Pak. lagi. Ya. Kata sifat. Kenapa kita mempelajari kata sifat? Karena kita akan membicarakan hal, itu targetnya sebenarnya. Targetnya ya. Ada goal yang hendak dicapai. Bagaimana mungkin kita mempelajari al-hal sementara kata sifat kita nggak tahu? Gitu. Dan di antara gimana?
Berarti kalau hal itu asalnya dari kebanyakan kata kerja, Pak. Nggak boleh kata kerja. Enggak, misalnya jalasa jadi jalisan. Jalasa kan duduk. Asalnya dari fa'ala. Tadi Oh, asalnya kalau itu yang dituju betul. Namanya ismul fa'il dan dia adalah kata sifat di antara sekian kata sifat adalah ismul fa'il. Itu pasti, Bu, ada kata madhinya, ada Ya, kata fi'il mudhoreknya, ada Ya, ya. masdare, fi'il madhile, fi'il madhie, fi'il mudhore'e, anak masdare. Itu pasti, wong dia rangkaian tasrif kok. Madhi, mudhari, masdar, ghairu mimi, masdar mimi, ismul fa'il, ismul maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, ismul zaman, ismul makan, ismul alah. Ya, ada 10. Jadi kalau kita bilang kataba yaktubu kitabatan katibun, ketemu katibun. Jalasa yajlisu julusan, ketemu jalisun asalnya. Daraba yadribu darban daribun. Nasara yansuru nasran nasrun mansurun unsur la tansur mansur mansur minsar. Ya, ya. Daraba yadribu darban madraban daribun madrubun idrib la tadrib madrib madrib midrab. Pasti kalau itu, Ibu. Yang Ibu tanyakan itu pasti. Artinya setiap ismul fa'il dalam bahasa Arab pasti punya fi'il. Nggak mungkin terbentuk ismul fa'il tanpa ada fi'il. Dia lahir dari mana? Lahirnya dari fi'il atau dari masdar. Iya, Pak. Maksud saya begitu, Pak. Jadinya Iya. Jadinya makin jelas hal kan? itu. Iya, ya, Pak. Makasih, Pak. Hal itu kenapa? Ya, hal itu kan kebanyakan dari isim fa'il, di mana isim fa'il itu ada kata kerjanya madhi, mudhari, dan sebagainya, Pak. Betul sekali. Ya, Pak, iya. Ya, Pak, makasih. Ada lagi, sebelum kita lanjutkan ini, tidak diperlukan kesesuaian, selanjutnya ya, tidak diperlukan kesesuaian dari segi i'rab dan nakirah ma'rifahnya. Justru harus dikatakan setiap hal itu selalu mansub atau fi mahalli nasbin dan selalu nakirah. Ingat-ingat, hal harus nakirah. Sedang sahibul halnya harus selalu ma'rifah. Oh, ya, ya, ya. Tegasnya, hal adalah isim atau kata sifat, nakirah dia, yang dinasabkan dan menjelaskan keadaan si pemilik keadaan tersebut saat terjadinya perbuatan. Lihat contoh berikutnya, supaya lebih menjelaskan. Zahabat talibu ilal madrasati masyian. Muncul pertanyaan, kaifa zahabat talib? Suaranya putus. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Enggak, Pak, di sini. Nah, Oh, iya, iya. Halo, halo. Hai, hai. Ya, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jadi enggak. Ya, sekali-sekali putus-putus. Namanya juga lupa membeli sinyal. Zahabat talibu ilal madrasati masyian. Mana yang kita maksud? Mana yang kita maksud dengan hal? Masyian. Masyian. Kalau masyian adalah hal, sahibul halnya mana? Sahibul hal. Atolibu. Ilal madrasah.
Oh, ilal madrasah. Atau ila saja, atau al madrasah saja, atau at-thalibu saja. Atau At-thalibu libu. ila madrasah. Kan sahibul hal. Ila Iya. madrasah. Pertanyaan saya, masyian ini kan tadi dibilang hal. Ya. Kalau masyian adalah hal, siapa atau apa sahibul hal dari masyian? Ilal madrasati. Kalau ilal madrasah dikatakan sahibul hal, berarti sekolahannya yang jalan. Enggak, murid yang pergi ke sekolah. Oh, tolibu berarti. At-tolibu. Jadi kalau kalian melihat sekolah ada jalan-jalan, beberapa lokal jalan gitu. Nah, baru itu sahibul hal namanya. Tapi kalau masyian ini adalah menerangkan keadaan si at-talib, dia kok yang berjalan, maka at-talib inilah yang menjadi oponen. Sahibul hal. Sahibul halnya. Sampai poin ini, pesan moralnya, cerdas-cerdaslah menentukan sahibul hal. Oh iya ya. Pandai-pandai menilik mana yang menjadi sahibul halnya. Ya diukur dengan kepantasan aja sebenarnya udah bisa. Masyian itu kan berjalan. Oh, madrasah cocok nggak kalau kalau sekolahan yang jalan? Oh, nggak cocok. Berarti bukan sahibul hal dia. Oh, ini keadaan si at-talib kok. Nah, at-talib akhirnya yang diputuskan sebagai sahibul halnya. Pertanyaan kaifa dhahaba, ini kan pertanyaan untuk memunculkan mana yang menjadi hal. Kaifa dhahaba? Kaifa dhahaba at-talib ila al-madrasah? Oh, dhahaba masyian. Dhahaba at-talibu masyian. Kata masyian adalah kata sifat. Dia adalah ismul fa'il. Kira-kira mengikuti apa yang diminta oleh Bu Nur Hasanah tadi? Fi'ilnya ada apa enggak masyian? Ada. Ada. Apa? Masya ya. Apa masya? Masya. Masin. Masin. Ada enggak? Masih. Apa udah? Masin. Emang masin fi'il apa, Dirga? Oh, yaitu fa'il. fa'il. Masya yamshi. Yamshi. Masya yamshi. Masya yamshi. Yamshi fi'il apa? Fi'il mudhari. Kalau masyanya fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Nah, itulah fi'ilnya. Masya yamshi masyan. Fahuwa masyin. Kalau ia mansub jadi masyian. Kita lihat contoh berikutnya. Raja'atit talibatu ila baitiha rakibatan. Mana yang menjadi hal? Rakibatan. Rakibatan. Kira-kira kalau ditelusuri sahibul halnya mana? Talibatu. Talibatu. Makin cerdas. Oh iya. Memasuki Desember makin cerdas. Amin. Sehingga at-talibah inilah yang menjadi sahibul halnya. Rakibatan ini kata sifat bukan? Ya, kata sifat. Sifat. Kata sifat. Kalau dipulangkan ke fiilnya, apa fiilnya? Rokaba. Rokaba. Rokuba ya. Rokiba. Rokiba yarkibu. Rokiba yarkabu. Rokiba. Yarkibu. Yarkibu atau yarkubu atau yarkabu. Yarkabu. Saya ingin dengar fiil amrnya dulu apa? Irkib. Ikrib. Irkib. Oh, ikrib. Irkib. Irkib. Irkib.
Irkib. Irkib. Dalam Al-Quran ada irkib ma'ana gitu. Irkab. Oh, irkab berarti Irkab ma'ana. Irkam ma'ana. Irkab ma'ana di situ. Irkam ma'ana. Irkab. Rokiba yarkabu. Irkab. Irkab, Pak. Jadi mudhari'nya itu yarkabu. Amarnya irkab. Wa qala irkabu fiha. Bismillahi majreha. Wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Ya itulah fi'il madhi rokiba, mudhari'nya yarkabu. Masdarnya rukub. Ini isim fa'ilnya rokiban kalau dia mudzakkar. Di sini ditambahkan tak marbutoh karena sahibul halnya muannas. Di sini perlu penyesuaian tadi itu. Kalau sahibul halnya muannas, jadikanlah halnya kata muannas. Kalau sahibul halnya mudzakkar seperti contoh di atasnya, maka kata yang menjadi halnya juga mudzakkar. Dari sini ketahuan kenapa rokibatan, tidak rokiban. Nah, untuk memunculkan hal rokibah ini, kita munculkan dulu pertanyaan, kaifa raja'at at-talibatu ila baitiha? Jawabannya, raja'at at-talibah ila baitiha rakibatan. Dalam contoh tersebut, masyian atau rokiban adalah kata nakiroh yang menerangkan keadaan, disebut hal. Jadi masyian maupun rokiban, kalau di sini rokibatan pasti, karena itulah yang menjadi halnya. Sedangkan kata at-talib atau at-talibah adalah kata ma'rifah. Kata ma'rifah menunjuk si pemilik keadaan, disebut sahibul hal. Jadi sahibul halnya tadi at-talib yang pertama. Sahibul hal yang keduanya adalah at-talibah. Maksudnya yang kedua, contoh dua. Disebut sahibul hal. Kedudukan sahibul hal itu, saya tanya dulu. Nah, balik contoh. Zahabat talibu. Mana sahibul hal? At-talibu. At-talibu. Apa kedudukan sahibul hal di sini? Sebagai Fa'il. Sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Salah kalau fa'il. Kok salah? Mubtada. Mubtada salah juga. Fi'li ya jumlahnya. Zahabat Ayo. talibu. At-talibu sebagai apa kedudukannya? Masa maf'ul bi at-talibu? Fa'il. Apa? Fa'il. Fa'il, Ustaz. Fa'il. Fa'il sekaligus sahibul hal. Salah fa'il. Sahibul hal. Memang sahibul hal ini iya sahibul hal. Tapi kedudukan sahibul hal ini apa? Coba. Zahabat talibu ilal madrasah. Belum tahu kan? Iya. Keduduk. Kalau pakai fa'il, Pak. Kenapa? Pakai doma. Kenapa? Kalau pakai doma fa'il, Pak. Kalau pakai doma atau Ini mau libu. diserangin ini. Kedudukannya adalah fa'il. Iya, fa'il. Nah, iya betul, Pak. Bukan fa'il. Fa'il, panjang-panjang. Fa'il. Fa'il. Oh, Sebagai kirain. fa'il. Fa'il. Dengarin, bahasa Arab itu nggak ada huruf P. Yang ada huruf F. Kan fa'il. Bukan ada juga paul. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Selalu aja pakai mat tobi'i ya, pakai mat tobi'i, pakai mat lazim. Bukan cuma itu. Kan fa-nya itu Hurufnya, fa. makhrajnya harus F. Nggak Makhrajnya. boleh fa'il. Harus Fa'il. fa. Maaf, Pak. Bukan kalau fa. yang
orang dari Sunda apa? Kalau orang dari Sunda biasanya susah, Pak. Teman saya yang dari itu susah. Ya harus Terbiasa. belajar. Belajar tajwid, makhorijul huruf, Bu. Iya. Masa membaca ayat Dari alam, kecil. masa membaca ayat alam tarokai papa ala rob. Papa lo. Itu Arab Sunda itu, Pak. Nggak ada papa ala rob, nggak ada papa. Yang ada Fafaraji. Bapak Rozi. Alam tarokai Sama kayak orang seberang juga ya. Sama kayak orang seberang juga kalau bo itu pakainya da gitu ya. Ya. Ra gitu. Kalau belajar bahasa Arabnya sama saya, makhraj hurufnya harus jelas. Nggak saya terima bilang fa'il itu nggak bisa. Harus fa'il. Alam tara kaifa fa'ala rabb, bukan fa'ala rabb, bukan bi ashabil fil. Bi ashabil fil. Iya benar, Pak. Beliau ditanya Biasakan dari mana? makhrajnya yang bagus. Al-Quran itu tidak mengenal huruf P, yang ada huruf F. Iya, berarti orang tua saya dulu bikin nama nggak ngerti bahasa Arab tuh, Pak. Supeni. Cocok banget, Bapak. Pakai P. Dalam bahasa Arab pada umumnya, di luar Al-Quran dan Sunnah, bahasa Arab pada umumnya, dalam harian-hariannya, huruf P juga tidak dikenal kok. Kalau ada kata yang di dalamnya ada P, pasti mereka katakan B. Iya ya Pak, makanya kan kalau manggil papa bukannya papa tapi baba ya. Baba, betul. Kita orang Jepen, ya ban. Papaya, babaya. Paris, baris. Iya. Supeni jadi Subeni. Subeni ya, Subeni benar. Subani. Ben, cowok dong. Ini biasanya dipakai untuk cowok. Jadi gitu. Kembali lagi kedudukannya. Apa kedudukan kata at-talib? Fa'il. Fa'il. Wih, cakep. Merinding dengarnya. Kita belajar makhraj, oi. At-talibah kedudukannya sebagai apa juga? Fa'il. Fa'il. Sahibul hal. Dia adalah fa'il. Sahibul hal itu baru kita katakan kalau sudah sampai rokibatannya. Baru kita tengok. Rokibatan adalah hal. Sahibul halnya mana? Nah, baru bicara sahibul hal. Kalau baru sebatas roja'atit talibatu, kita nggak mungkin mengatakan talibah sahibul hal. Kita belum sampai ke rokibah. Intinya baru bicara sahibul hal kalau hal sudah disentuh. Ketika kita hanya mengatakan roja'atit talibatu ila baitiha, ada sahibul hal? Tidak. Tidak ada. Belum. Ketika kita sudah sampai pada rakibatan, baru kita bicara sahibul halnya adalah talibah itu. Oke. Jadi sahibul hal bisa sebagai fa'il. Sebagai fa'il bisa menjadi sahibul hal. Atau kalau dibalik, sahibul hal itu bisa dari fa'il. Oke? Sahibul hal itu bisa dari fa'il. Fa'il.
Dari apa lagi? Nah, kita lihat. Ubi. Selain fa'il, bisa juga maf'ul bih. Atau dua-duanya sekaligus. Atau naibul fa'il. Perhatikan contoh-contoh ini. Ja'al mudarrisu rakiban. Apa kedudukan kata rakiban? Fa'il. Rakiban fa'il. Maf'ulun bih. Rakiban maf'ul bih. Hal. Hal. Sebagai hal. Sahibul halnya? Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu adalah fa'il. Maka sekarang kita sudah boleh mengatakan sahibul hal fa'il. Sahibul halnya adalah fa'ilnya. Al-mudarrisu sebagai fa'il. Coba lihat nomor 2. Wajadtul walada naiman fi firashihi. Mana yang menjadi hal? Naiman. Naiman. Naiman ini kata sifat bukan? Kata sifat. Kata sifat. Madhi mudhari'nya apa? Nama yanamu. Nama yanamu. Nama yanamu. Isim fa'ilnya naiman. Inilah sekarang yang menjadi hal. Sahibul halnya? Al-walada. Al-walada. Fa'il atau maf'ul bih? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Nah, di sini sahibul hal adalah maf'ul bih, yang di atasnya sahibul hal adalah fa'il. Fa'il. Oh gitu ya. Iya. Kita lihat contoh yang lain. Atau sebelumnya, wajadtul waladana iman fi firashihi. Apa arti fi firashihi? Firash. Kasur ya. Kasur. Fi firashihi. Sarirun, iya, kasur. Kasur. Kasurnya. Tempat tidurnya. Ya, tempat tidurnya. Jadi fi firashihi artinya apa? Di tempat tidurnya. Tempat tidurnya. Tempat tidur itu sarir. Oh ini ya, sarir ya. Firashihi. Dalam. Nanti kamus deh. Al-Quran Ya, sama aja Pak di sini kalau firoshi tempat tidur, kasur, ranjang ataupun tikar. Sarirun bisa Tikar itu hasir. Nah. Nggak benar itu kamusnya. Firasya wa sama bina. Nah, firasya itu adalah hamparan atau kasur. Hamparan atau kasur ya. Jadi fi firashihi artinya apa? Di Di kasurnya. kasurnya. Kenapa pakai fi? Kan menunjukkan tempat kan. Menunjukkan tempat. Menunjukkan tempat. Bolehkah kita bilang wajadtul waladana iman ala firashihi? Ala fi enggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ana Boleh, ajlisu kan ala dia- kursi. Nggak boleh. 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 Anamu ala firash nggak boleh. Allah firash boleh. Justru yang paling banyak Paling benar. dipakai itu ala firashihi. Oh. Ini justru langka menggunakan fi firashihi. Maka kita bahas karena dia langka. Kenapa fi? Itu pertanyaannya, kenapa fi? Jawabannya karena kasurnya empuk. Kasurnya empuk. Masuk ke gulung.
Seakan al-walad yang tidur itu tenggelam di dalamnya. Oh, gitu ya. Tapi kalau kasurnya tidak empuk, gunakan ala. Kasurnya nyaman berarti ya kalau Begitu juga kursi. Kalau kursinya seperti ruang di LBIK, kita menggunakan ala. Tapi kalau kursi itu diduduki oleh seseorang, ia seakan tenggelam di telan kursi itu saking empuknya, kita gunakan fi. Ana ajlisu fil kursiyi. Gitu. Jadi dua kemungkinan. Bisa alal kursi, bisa fil kursi, bisa alal firashi, bisa fil firashi. Dalam bahasa Barat, bahasa Inggris juga begitu. Tidak selalu I sit on. Ada saatnya I sit in the chair. di bangku sama duduk di atas bangku. Kita lihat nomor 3. Qabala Muhammadun aliyan masruraini. Aduh. Mana yang menjadi hal di sini? Aliyan. 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 Apa sih arti aliyan itu? Tinggi. Di atas. Di atas. Tinggi ya. Tinggi. Di atas. Tinggi. Jadi qabala Muhammadun aliyan artinya apa arti qabala? Bertemu ya? Menerima Bertemu. ya. Oh, bertemu ya. Bertemu. Jadi Muhammad bertemu. Muhammad bertemu. Ali. Bertemu dengan atas. Ali. Loh, katanya bertemu atas. Berilmunya, Pak. Hah? Orang yang berilmu bukan. Orang yang berilmu. Ali memang orang yang berilmu. Ali nama juga. Iya, iya. Gimana nih? Jadi alian gimana alian? Apa arti alian? Apa? Tinggi, tinggi. Jadi Muhammad ketemu tinggi. Tinggi sih. Qabala. Yang tinggi. Qabala. Sebentar, Pak. Muhammad Bertemu Ali. atau bertemu dengan Ali. Mana yang menjadi hal? Masruraini. Masruraini. Oh, berarti Masruraini Oh, ini gitu. Masruraini ini mufrad atau jamak? Musanna. Sana. Musana. Nah, Mufrad atau jamak? Musanna. Musana. Musanna. Kalau dia musanna, mufradnya Masrurun. masrurun. Kalau dia jamak, bagaimana jamaknya? Masruruna. Masruruna. Oke. Jadi ini musanna dia, masruraini. Inilah hal. Hal dari kata musanna. Karena halnya musanna, berarti sahibul halnya Dua. dua Muhammad dan Ali. Sahibul hal Muhammadun aliyan. Dan Ali. Ali ya. ada berapa halnya sahibul halnya? Ada dua. Ada dua. Ada 2. Siapa? Muhammadun dan Ali. Muhammad dan Ali. Apa kedudukan Muhammadan dalam susunan? Fa'il. 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 Apa kedudukan Aliyan dalam susunan? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Maka
di sini kita katakan sahibul halnya adalah fa'il dan maf'ul bih sekaligus. Kalau pertanyaannya lagi, kenapa dimusannakan? Ya karena dua orang ini, baik yang menjumpai maupun yang dijumpai, baik yang menemukan atau yang ditemui, dua-duanya ini sama-sama senangnya. Iya. Peluk cium cipika-cipiki. Udah 40 tahun nggak ketemu. Kawan sama-sama di TK. Baru ketemu. Bagaimana enggak masrur? Muhammad yang bertemu masrur, Ali yang ditemui masrur. Sehingga masrura ini. Kalau begitu, sahibul halnya adalah fa'il dan maf'ul bih sekaligus. Nah, saya tanya dulu. Kata masrur itu kata sifat. Kata sifat ini disebut, bentuk ini disebut fa'il. Ayo. Fa'il. Fa'il kok bentuk? Fa'il itu kedudukan. Pesan. Beda loh. Jabatan sama jabatan atau kedudukan itu beda dengan bentuk. Udah berkali-kali loh kita sampaikan ini. Kalau kalian mengatakan fa'il berarti bicara jabatan kata. Kalau kalian mengatakan dia ismul fa'il itu adalah bentuk kata. Ismun fa'il. Berarti ismul fa'il. Ismul fa'il. Masruroi ini naat. Bukan itu. Kita bicara bentuk. Isim maf'ul, Ustaz. Apa? Isim maf'ul. Nah, ini namanya ismul maf'ul. Wadaka masrurun. Yang sudah kita bahas yang lalu itu ismul fa'il. Dan kita dalam uraian tentang ismul fa'il di awal pertemuan kita pada zaman silam, kita bilang bentuk ismul fa'il itu kalau berasal dari kata kerja 3 huruf, hurufnya sahih, maka bentuknya itu sama dengan fa'il itu sendiri. Qara'a, qari, kataba, katib, zahaba, zahib, rakiba, rakib. Kalau dia muannas, tambahkan ta marbutah di ujung. Rakibah, hafizah, qari'ah, katibah, dan seterusnya. Kalau ada huruf illat di ujung, hilangkan huruf illat itu, ganti dengan tanwin, kasrah. Kalau dia nakirah. Tapi kalau dia sudah ma'rifah atau dia mansub, ya-nya itu muncul lagi. Contoh, qadin, qadian, masyin, masyian, jarin, jarian. Kata kerjanya jaro. Kan ada huruf illatnya itu di ujung. Berasal dari kata kerja 3 huruf. Oke, itu ismul fa'il. Kalau ismul maf'ul, bentuk ismul maf'ul itu, kalau berasal dari kata kerja 3 huruf, dan hurufnya sahih, maka bentuknya tinggal mengikuti maf'ul itu sendiri. Doroba, maf'ul. Pakai maknya. Kataba, maktub. Qara'a, makru. Nawara, manzur. Hafidha, mahfudhun.
Sami'a masmu'un. Akhadha ma'khudhun. Akala ma'kulun. Ka'asfim ma'kulin. Begitu bentuk ismul maf'ul. Dan secara umum bentuk ismul fa'il atau ismul maf'ul itu biasanya diartikan dengan pasif. Diambil ma'khud, ditulis maktub, dihafal mahfuz, dibaca makru, dimarahi maghdub alaih, dipukul madrub, disentuh malmus, dibuat masnu', dikerjakan ma'mul, dipenjara mahbus atau ditahan, dilarang mamnu'. Pokoknya bentuknya seragam begitu semua. Sama dengan bentuk maf'ul itu sendiri. Kalau berasal dari kata kerja 3 huruf dan hurufnya sahih. Inilah dia masrur. Masrur kan sama bentuknya dengan maf'ul. Asalnya adalah surra. Fi'il madhinya surra. Mudhari'nya yusarru. Isim maf'ulnya masrur. Disenangkan artinya atau digembirakan. Masrur itu digembirakan. Ya, digembirakan ya. Sarro yasirru sarron fahuwa masrun ya, masrurun. Bukan ya? Fi'il madhinya surra. Surro ya. Yusarru. Surro yusarru. Fahuwa sarun wa baka masrurun. Seperti itu, Pak ya? Ya, betul. Jadi ini bentuk isim maf'ul nih. Kalau berasal dari kata kerja 3 huruf, saya ulang, bentuknya tinggal mengikuti kata maf'ul. Panjang pendeknya samain. Maf'ulun, maktubun, makru'un, masrurun, maghdubun, ma'mulun, mahfuzun, masmu'un. Terdengar itu masmu'. Jadi berawalan dalam bahasa Indonesia awalan di atau awalan ter. Terdengar masmu'. Tidak terdengar ghair masmu', pakai ghair. Tidak dimarahi ghair maghdub. Tidak terbaca ghair makru'. Tulisan kamu tidak terbaca, kitabatuka ghair makru'ah. Pakai ta marbutah karena qiraah, kitabah. Kitabatuka ghair makru'ah. Tidak terlihat ghair manzurah. Tulisan kamu enggak terlihat. Kitabatuka ghairu manzurah. Tidak diminta ghairu matlub. Tidak dicari ghairu matlub. Tidak dibahas ghairu mabhuts. Dan seterusnya. Kalau pakai tidak. Terbaca makruh, tidak terbaca ghairu makruh. Tapi kalau kata kerja, kalau isim maf'ul itu berasal dari kata kerja 4 huruf atau 5 huruf atau 6 huruf, nah polanya mengikuti cara-cara yang pembentukan isim fa'il sebenarnya. Ikuti pola mudhari itu pertama. Yang kedua, dhammahkan huruf yang pertama dari mudhari itu. Yang ketiga, fathahkan huruf sebelum yang terakhir. Kalau isim fa'il, kasrohkan huruf sebelum terakhir. Contohnya, mengirim bahasa Arabnya apa? Mengirim arsil ya? Bukan.
Fi'il madhinya. Rosala. Arsala. Arsala ya. Arsala. 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 Huwallazi arsala rasulahu. Bilhuda. Arsala. Mudhari'nya Yursilu. 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 Kalau yursilu mudhari', isim fa'ilnya Arsala yurfa. Fahuwa. Arsilun. Irsal. Mursilun. Af'ala yuf'il fi'lan fahuwa. mursilun. Mursilun ya. Tadi sudah dibilang dan beberapa waktu lalu sudah dibilang, ikuti pola mudhari'nya. Arsala yursilu. Pegang no, yursilu ini dipegang. Yursilu kalau udah ketemu mudhari' ini, huruf pertamanya jadikan mim dhammah jadi mursilu. Kasrohkan huruf sebelum terakhir jadi mursilun. Itulah artinya pengirim, itulah isim fa'il. Kalau isim maf'ulnya, fathahkan huruf sebelum terakhir. Sehingga mursilun berubah menjadi Mursalun. Mursalun. Jadi mursalun itu artinya dikirim atau diutus. Mursal. Mursal. Jadi pasif ya Pak. Ya, jadi pasif karena dia isim maf'ul. Sekarang satu lagi, kita uji lagi ini. Ista'ana. Ista'ana itu berapa huruf? Berapa huruf? Tiga. 6 ya? Lima huruf. 3 apa 5 apa 10? Ya, tambahan Hitung dulu pakai kalkulator. Ista'ana. 6. 2. Ista'ana. 6 5 huruf. Pak, 5. 6 huruf. Oh 5. 6. Kalau saya mau tanya yang 5 dulu. Yang 5 hurufnya sebutkan. Alif, Alif, Sin, Sin, Ta, Ta, Ain. Ain baru 4. Nah, Ain, Alif. Alif. Alif 5. Oh, nun ya, 6 ya berarti. 6 kan. Saya 5. 5 apa 6? 6. Oh 6. Kalau 6 huruf pertama apa? Alif, sin, Nah, itu salahnya. ain, alif, nun. Salah. Hamzah. Hamzah. Itu baru benar. Huruf yang pertamanya hamzah. Hamzah, sin, ta, ain, alif, nun. Betul. Jadi 6 huruf ya, dan dia madhi, ista'ana. Mudhari'nya yasta'inu. Kalau mudhari'nya yasta'inu, isim fa'ilnya musta'inun. Kalau isim fa'ilnya musta'inun, isim maf'ulnya musta'anun. Apa arti musta'an? Ditolong. Pertolongan. Diminta Apa? pertolongan. Pertolongan. Ditolong. Ditolong. Ya Ayo. kan wasta'in. Sabri wassalah. Apa itu artinya musta'an? Musta'anun. Iya karena budua. Dipertolongkan. Ditolong itu. Yang ditolong. Memohon pertolongan. Apa? Pertolongan. Yang ditolong. Bukan. Yang memohon pertolongan.
Itu musta'in. Diminta pertolongan. Diminta pertolongan. Yang dimintai pertolongan. Yang dimintai pertolongan. Ya. Kalau kita adalah musta'in, musta'annya siapa? Allah. Musta'annya Allah. Maka kalimatnya Allahul musta'an. Allahu musta'an. Wallahul musta'an wa ilaihi qasdus sabil. Allahul musta'an. Nahnu musta'inuna wallahul musta'an. Itulah isim maf'ul itu. Oke, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Yang keempat. Uqimal waladu min naumihi bakian. Bagian. Mana hal? Bagian. Bakian. Oh, bagian. Sahibul hal? Al-waladu. Al-waladu. Apa kedudukan sahibul hal di sini? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'il. Kenapa disebut naibul fa'il di sini? Itu ada Karena domanya. ukima itu fi'il majhul. Ya, itu jawabannya. Karena uqima itu adalah fi'il majhul. Madhi atau mudhari'? Ukima mudhari'. Oh, aqoma yukimu ya. Oh iya. Aqoma yuqimu. Aqoma. Oh ya benar. Fi'il madhi. Kalau uqima fi'il madhi, mudhari'nya Yukimu. Bukan mudhari benar. kalau uqima adalah madhi, mudhari'nya apa? Uqamu. Apa? Aqomu. Ukima. Itu fi'il Yuqamu. Yuqamu, betul iya. sekali. Om. Uqima yuqamu. Ukima yuqomu ya. Yang ditanya tuh majhulnya ya. Kalau yuqimu madhinya Yukimu aqoma. apa? Aqoma. Aqoma. Kalau yaqumu madhinya Qoma. qama yaqumu, aqama yuqimu, uqima yuqamu. Ukima yuqomu. Oh ya yuqomu. Apa arti uqima? Uqima. Dirikanlah. Didirikanlah. Dirikanlah sholat. Dirikanlah. Dibangunkan. Didirikan. Mendirikan. Dibangunkan. Kan fil majhul itu didirikan. Ukima Didirikan. yuqomu kan. Oh ya itunya yang. Jadi uqimal waladu, anak itu diiqomahkan. Dibangunkan Dibangunkan dari tidurnya. dalam keadaan Atau menangis. anak itu didirikan. Dibangunkan. Dibangunkan. Min naumihi. Min naumihi, dari tidurnya. Bakian. Bakian di sini kedudukannya sebagai Hal. hal. Sahibul halnya Waladu. bukan Al-waladu. al-waladu, baru benar. Kalau waladu salah. Yang benar Al-waladu. al-waladu. Harus lengkap ya Ustadz ya. Harus, wajib, ain. Wajib ain pakai alif lam, pakai Kalau apa? bagian ini adalah hal, bentuk ini bentuk apa? Isim Fa'il. Isim fa'il, betul. Madhinya apa?
Baka. Bakyun. Bakyun. Baka. Oke, kali. Yun. Baka. Ya Itu beki. mah ada tanwin, Bu. Baka. 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 Mudhari'nya Ya beki. Ya beki. ya beki. Amarnya Abeki. Abeki. Ibka. Ibka. Ibki. Baka. Ya baki. ada yang ibeka, ada yang ibeku, ada yang ibeki. Astagfirullah, itu tasrifnya nggak pandai-pandai ya. Bentuk fi'il amr itu tidak jauh dari mudhari. Kalau Ya kita beki. sudah mengatakan ya beki, amrnya mesti ibeki. Iya. Kalau huruf tengahnya dhammah seperti yadkhulu, mesti hamzahnya nanti dhammah, udkhul. Ada amrnya. Yakhruju, ukhruj. Tapi kalau huruf tengahnya fathah atau kasrah, harus kasrah hamzahnya. La'iba yal'abu, il'ab. Nazala yanzilu, inzil. Dhahaba yadhhabu, idhhab. Qara'a yaqra'u, iqra. Jadi baka ya beki, ibeki, nggak mungkin ibeka. Baka ya beki, ibeki. Kafnya itu huruf tengah. Iya-nya di ujung dihilangkan pada fi'il amr untuk anta dan untuk antunna. Iya-nya itu muncul lagi kalau untuk antuma, antum, anti, dan antuma. Ibki, ibkiya, ibku, asalnya ibkiu. Ibki, ibkiya, ibkina. Ini. Oke, jadi sampai poin ini sahibul halnya adalah naibul fa'il. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Qala ta'ala, Allah berfirman, fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Al-Qasas. Mana yang menjadi hal? Khaifan. Fa kharaja minha khaifan. Kira-kira sahibul halnya mana? Fa kharaja minha khaifan yataraqqabu. Kharaja minha ya. Kalau minha memang dia fa'il, naibul fa'il atau maf'ul bih. Baru saja kita bicarakan. Bukan. Coba khusus ya fa'ilnya. Fa'il. Apa? Fa'ilnya ya. Tak kelihatan Pak domir. Mustatir. Wah, domir mustatir. Tinggal ngomong domir mustatir, jangan ngeluh, nggak kelihatan Pak. Jangan gitu. Bilang sahibul halnya dhamir mustatir, kedudukannya fa'il. Di dalam kata khoroja. Astagfirullah. Nah, yang terakhir pada poin ini, kalau menemukan contoh seperti yang terakhir ini, ja'ad duyufu jami'an, atau ja'ad duyufu qatibatan, atau ja'ad duyufu ma'an, atau ja'ad duyufu sawiyan, kata jami'an, qatibatan, ma'an, sawiyan dalam bahasa Arab, seluruhnya semua adalah hal. Apa arti ma'an? Bersama. Sama-sama.
Sama-sama. Sawiyan. Sawiyan. Pak. Sawiyan seluruhnya juga ya. Iya, bersama-sama juga. Sama-sama juga ya. Qatibatan. Seluruhnya. Sama Seluruhnya. Sama-sama Jami'an. juga. Semuanya. Seluruhnya. Seluruhnya. Nah, jadi Ya. kalau menemukan kata ini di dalam bahasa Arab, kedudukannya selalu hal dia. Sahibul halnya kata sebelumnya. Sampai poin ini, ada yang bertanya? Maaf Jika Pak, tadi tidak, saya kurang mendengar. lanjut. Teman-teman tadi apa yang domir mustatir yang dari khoroja ya? Iya. Iya, Pak khoroja berarti domir mustatir huwa ya? Iya. Berarti itu yang sohibul apa namanya sohibul hal itu domir mustatir huwa ya berarti ya? Khoroja itu nahnu atau ana atau anta? Itu dulu pertanyaannya. Huwa. Huwa. Nah, kalau huwa ya udah jelas bahwa itulah yang menjadi atau dhamir yang menjadi sahibul hal. Udah bisa terbaca sebenarnya bahwa khoroja itu adalah kata kerja madhi. Dhamir yang ada di dalamnya adalah huwa. Nggak mungkin tertukar deh. Nggak bisa tertukar dengan anta, dengan nahnu, dengan huma, dengan hum. Nggak mungkin. Pasti ke huwa. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Sebelum dilanjut, masih ada Pak, lanjutannya. tadi Pak yang Pak, saya tanya tuh ja'a duyufu berarti kan dia jamak Pak ya. Ya. Jamak. Kalau jami'an tetap Pak nggak harus mu'anas. Kalau qatibatan kan itu jatuhnya mu'anas ke duyuf Pak. Enggak begitu. Jami'an sendiri sudah bisa menjadi hal tanpa harus menambahkan tak marbutoh karena memang tidak ada tak marbutohnya. Enggak ada jami'atan. Ma'an sudah cukup, enggak ada ma'atan. Kalau qatibatan memang begitu asalnya. Maka ini secara khusus kita sampaikan di sini. Pokoknya kalau menemukan salah satu di antara 4 ini, dia ada hal, itu aja. Oh ya Pak, qatibatan iya. Ad-duyuf sendiri jamak bukan? Jamak. Jamak. Jamak dari apa? Doifun. 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 Bolehkah kita mengatakan ja'at? Boleh. Boleh. Boleh Pak. Karena jamak. Jadi ad-duyuf kita sudah boleh mengatakan ja'at ad-duyufu jami'an. Sudah boleh. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Jelas Pak. Oke. Benar ya. Macam-macam hal. Ada 3 macam hal. Yang pertama, hal mufradah. Yang kedua, hal jumlah namanya. Yang ketiga, dinamakan hal shibhu jumlah. Atau kalau ingin lebih tepat lagi, hal shibhil jumlah. Kita bahas nomor 1. Al-hal al-mufradah, yaitu hal yang umumnya berupa satu kata saja. Bukan dalam bentuk kalimat atau jumlah. Dan bukan pula syibhu jumlah. Yang selama ini, yang tadi kita uraikan itu semuanya adalah hal mufradah itu. Karena semuanya hadir dalam bentuk kata, bukan kalimat. Coba lihat. Bakian, khaifan, masruraini, jami'an, qatibatan, ma'an, sawiyan. Begitu juga sebelumnya. Rakiban,
naiman, atau sebelumnya lagi masyian, rokibatan, rokiban. Semua hal ini adalah hal mufrad namanya. Kenapa dikatakan hal mufrad? Karena berupa kata, bukan jumlah, bukan dalam bentuk kalimat dia. Jadi mufrad di sini jangan hubung-hubungkan dengan musanna dan jamak, nggak ada kaitan. Yang dimaksud dengan mufradah atau mufrad di sini adalah bukan jumlah, itu aja. Bukan kalimat dia. Jadi kalau menemukan hal yang bukan kalimat, dia adalah hal al-mufradah. Satu kata dimaksud adalah kata sifat. Seperti tadi, nakirah, rokiban, masyian, nakirah semua. Dan dinasabkan. Yang menerangkan keadaan kata sebelumnya yang ma'rifah. Dan yang merupakan sekaligus pemilik keadaan itu atau disebut juga dengan sahibul hal. Kita masuk lagi ke contohnya. Ja'a akhuka mubtasiman. Mana hal? Mubtasiman. Bentuk apa ini? Bentuk kata. Mufradah. Bukan itu maksud kita. Kata mubtasiman sendiri bentuknya bentuk apa? Isim maf'ul. Nggak ada saya menerangkan isim maf'ul begini bentuknya. Mubtasiman. Lagi pula kalau seandainya isim maf'ul nanti artinya saudara kamu datang disenyumi. Ya iyalah Pak, daripada dimayuni. Senyumi. Dan kalimatnya nggak begitu. Kata ini juga salah kalau dia isim maf'ul. Isim fa'il kali ya, Pak. Mubtasiman akhuka. Dengar ya ciri-cirinya lagi saya ingatkan. Kalau ada huruf kasroh, harokat kasroh sebelum huruf yang terakhir yaitu mim atau apapun, itu sudah membuktikan kalau dia adalah isim fa'il. Isim fa'il ya. Kalau isim maf'ul itu fathah sebelum huruf akhir. Mubtasaman. Mubtasaman, musta'an, mustaghfar, mursal. Jadi ini bentuk isim fa'il. Ja'akhuka mubtasiman. Saudaramu datang tersenyum, dalam keadaan tersenyum dia. Ya. Nah, ini kata bukan kalimat. Mubtasiman di sini bukan kalimat, dia kata. Kata-kata. Karena itu dia dinamakan al-halul mufradah. Kok pakai tak marbutoh ya al-mufradah? Karena hal itu muannas. Yang kedua, ja'at ukhtuka mubtasimatan. Saudarimu datang dengan tersenyum. Kata mubtasimatan adalah hal. Dan dia adalah kata, bukan kalimat. Karena dia kata, maka hal di sini dinamakan hal mufradah juga. Yang ketiga, syahadtu sayyarataini musri'ataini. Bisa dipahami kalimat ini? Syahadtu as-sayyarataini musri'ataini. Aku menyaksikan dua mobil. Aku menyaksikan dua mobil. Mustari'ain apa tuh mustari'ain? Kencang. Kencang ya, benar. Cepat. Melaju cepat.
Ya, melaju cepat. Melaju dengan cepat. Saya menyaksikan dua mobil itu melaju dengan cepat. Musri'atain. Musri'ataini ini dari segi bentuk kata, bentuk apa dia? Musanna. Musanna. Enggak begitu. Musri'atain. Salah. Kalian kalau saya tanya bentuk kata, madikah, mudhorekah, masdarkah, bentuk kata itu hanya ada 10. Madhi, mudhore, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat. Isim fa'il. Kalau dia isim fa'il, madhinya apa? Saro'a. Sar'a yasru'u sar'an wa sara'an fahuwa sari'un. Ibtasama. Asra'a. Apa? Madinya ibtasama. Itu nomor 2. Bukan, Pak. Nomor tilu. Saiki nomor 3. Isra'a. Madinya apa jadinya? Apa? Asra'a. Asra'a. Mudhoreknya? Yusri'u. Yusri'u. Masdarnya? Musri'un. Masdarnya? Isro'an. Isro'an. Isim fa'ilnya? Musri'un. Musri'un. Karena muannas musri'atun, karena musanna musri'atain. Kenapa enggak musri'atan nih? Pakai ya di sini. Kenapa? Karena dia hal. mansub. Karena dia mansub. Kenapa dia mansub? Karena sebagai hal. Karena sebagai hal. Mansub. Sahibul halnya mana? Mana? Sahibul halnya mana? Bukan. Mustatir. Domir mustatir. Domir mustatir. Domir mustatir. Saya. Mana aja? Asayarota ini Pak. Apa? Mana sahibul hal? As-sayyarota ini. Para ulama berbeda pendapat nih. As-sayyarata ini. Ada yang mengatakan Syahatu mah bukan domir mustatir lah. Yang jelas itu kan. Ada yang mengatakan domir mustatir lah. Ada yang mengatakan ana. Ya dok, itunya aja udah mutsana dua-duanya. Taini, musri, taini tuh. Jadi sahibul halnya mana? Sayyarataini. As-sayyarataini. Gampang untuk melihatnya, sebenarnya mudah saja. Tadi kan kalian udah tahu musri'ataini itu artinya melaju dengan cepat. Yang melaju itu aku atau dua mobil yang aku saksikan? Dua mobil. Iya. Kan nggak mungkin yang dimaksud di sini ada dua mobil berada di depan rumah, sedang berhenti gitu. Terus kitanya melaju dengan cepat. Sambil menyaksikan. Nggak logis. Pasti melaju dengan cepat ini adalah dua mobil yang kita saksikan itu. Musri'ata ini musanna. Betul ya? Ya. Iya. Hal ini hal mufradah bukan? Mufradah tetap. Bukan hal mufradat. Bukan hal mufradah. Karena musanna. Karena musanna. Ini lagi yang harus saya terangkan lagi. Iya. Walaupun dia musanna, walaupun dia jama, tetap hal mufradah. Karena hal mufrad di sini bukan harus dipertentangkan dengan musanna dan jama. Karena di sini bukan jumlah. Selama suatu susunan itu bukan jumlah,
tapi hanya kata saja, Satu saja. dia tetap disebut hal Mufrad. mufradah walaupun bentuknya musanna, walaupun bentuknya jamak. Kita lihat nomor 4. Ja'al asdiqa'u masrurina. Mana hal? Masrurina. Masrurina mufrad musanna jamak. Jamak. Masrurina yang jamak ini hal mufrad atau hal bukan mufrad? Mufrad. Al mufrad. Kan jamak. Karena bukan jumlah. Karena bukan jumlah. Itu berarti paham. Makin ke Desember makin cerdas. Liburan. Dan nggak lupa. Masrurina. Masrurina mansub atau tidak? Mansub. Tanda nasabnya? Ya. Karena jamak. Jamak apa? Mudzakkar salim. Mudzakkar salim. Apa kedudukan jamak mudzakkar salim di sini? Hal. Hal apa? Hal jumlah atau hal mufrad? Hal Hal mufrad. Mana sahibul hal? Al-asdiqa atau dhamir mustatir? Al-asdiqa. Apa sih arti asdiqa? Teman-teman sudah datang dalam keadaan riang gembira. Boleh juga menerjemahkannya dengan teman-teman sudah datang dengan gembira, dengan senang, dengan riang. Nah, gitu. Lihat penjelasannya. Hal dan sahibul hal harus bersesuaian dalam mudzakkar muannasnya dan dalam mufrad, musanna maupun jamaknya. Nah, al-halul jumlah. Ada kaidah yang menyebutkan al-jumal ba'dal ma'arifi ahwal wa ba'dan nakirati sifat. Kalimat yang jatuh setelah. Kalimat yang jatuh setelah ma'rifah adalah hal. Dan yang jatuh setelah nakirah adalah sifat atau na'at. Agar bisa dipahami apa maksud kaidah ini, kita lihat contoh. Nah, lihat ya. Contoh. Nomor 1 dulu. Ra'aitu waladan jalisan. Apa kedudukan kata jalisan? Hal. Oh, na'at. Oh, na'at. Na'at atau hal? Na'at. Kalau jalisan na'at berarti waladan? Man'ut. Waladan man'ut untuk jalisan. Tapi waladan untuk ra'aitu sebagai apa? Maf'ul bih. Kita geser berikutnya. Ra'aitul waladal jalisa. Suaranya. Al-Farozi. Oke. Ra'aitul waladal jalisa. Apa kedudukan kata al-jalisa? Na'at. Na'at. Na'at atau man'ut? Na'at. Kalau al-jalisa kalian sebut na'at, berarti al-walada man'ut. Al-walada man'ut untuk al-jalisa. Tapi al-walada menjadi apanya ra'aitu? Maf'ul bih. Kita geser ke bawah lagi. Ra'aitu waladan. Huwa
jalisun. Ayo. Ra'ait. Ra'ait. Bukan, Apa kedudukan huwa? Mubtada. Ada. Mubtada. Mana khobarnya? Jalisun. Kalau begitu huwa jalisun jumlah atau bukan? Jumlah. Jumlah apa namanya? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah atau ismiyah? Ismiyah. Fi'liyah kali Ismiyah. Bukannya jalasa itu fi'il. Huwanya Pak. Huwanya kenapa? Huwanya Isim. Huwanya isim. Kalau jalisnya fi'il. Isim juga. Fa'il. Isim fa'il. Jadi jalisun sebagai khobar, nggak mungkin fi'il dia. Dia adalah kata sifat ya. Dia adalah ismul fa'il. Jalisun khobar. Huwa jalisun jumlah ismiyah. Nah, huwa jalisun jumlah bukan? Jumlah apa namanya? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini jatuh setelah nakirah atau ma'rifah sekarang? Nakirah. Itu setelah nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Kalau itu dimengerti, kembali ke kaidahnya, lihat. Kalimat yang jatuh setelah ma'rifah hal dan yang jatuh setelah nakirah adalah sifat atau na'at. Kalau ini dimengerti, kita balik lagi. Kalau begitu apa kedudukan huwa jalisun? Na'at. Na'at untuk waladan. Kalau waladan menjadi man'utnya. Man'ut untuk huwa jalis. Karena ini na'at, huwa jalisun itu na'at, karena dia jumlah maka dinamakan na'tul jumlah. Na'at jumlah ya. Ya, jalisan di atasnya persis itu adalah na'tul mufrad. Itu na'tul mufrad. Ada ya. Ro'a itu na'tul mufrad. Ya. Taib. Kok ro'a itu na'tul mufrad gimana? Jalisannya. Ya, maksudnya itu Pak yang di atasnya Pak. Enggak lengkap sih bacanya. Ra'aitul walada jalisa. Oh ya. Baik. Udah sampai situ nyambung belum? Atau lanjut dulu? Bung, lanjut aja. Lanjut aja. Bingung lanjut aja. Ra'aitu waladan yajlisu. Yajlisu itu isim atau fi'il? Fi'il madhi atau amr? Fi'il mudhari marfu atau mansub? Marfu. Kenapa dia marfu? Karena tidak didahului oleh huruf mansub dan jazm. Ya. Karena tidak didahului oleh huruf nasab dan jazam. Ada fa'ilnya apa tidak? Ada. Mana fa'ilnya? Mustatir. Mustatir takdiruhu Huwa. Kalau begitu ya jelisu sekarang ini jumlah bukan? Jumlah apa namanya? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini jatuh setelah nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Waladan ma'rifah. Kalau ma'rifah itu biasanya didahului oleh alif lam. Nah, waladan ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Kalau ada jumlah jatuh setelah nakirah,
kedudukannya sebagai Naat. naat. Berarti yajlisu ini adalah naat. Ya Allah baru tahu. Ya Allah baru tahu. Semuanya baru tahu. Ya jelisu naat jadinya. Iya. Dan Naat jumlah. Iya, naat dia. Jumlah. Na'tul jumlah, betul. Kalau ingin lengkap lagi, na'tul jumlatil fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Na'tul jumlatil fi'liyah. jadi berarti tadi jumlah ismiyah ya. Yang pertama sebelumnya tadi, yang sebelumnya lah, dia adalah na'tul jumlatil ismiyah. Na'tul jumlah. Oh iya ya. Bisa juga ya begitu ya. Nah, apa tuh? Ra'aitu waladan yajlisa ya. Saya ingin dengar bagaimana menerjemahkan ra'aitu waladan yajlisu. Saya melihat Saya anak melihat itu sedang duduk. anak itu sedang duduk. Salah. Saya melihat Sedang anak yang sedang duduk. Salah. Itu mau duduk. Dalam Salah. keadaan sedang Lebih salah. Seorang anak. Dia duduk. Saya melihat seorang anak yang sedang duduk. Itu baru. Saya melihat seorang bocah yang sedang duduk. Pakai kata seorang. Iya, waladan kan satu. Iya, waladan kan satu. Lagi pula dia nakiroh. Walad itu harus seorang. Kalau kitaban, ra'aitu kitaban, sebuah. Sebuah. Iya, buku sebuah atau sepucuk? sebuah. Saya membeli sepucuk buku gitu. Enggak. Sepucuk surat. Kalau senapan? Buku kayak senapan. Dor. Sebuah atau seorang? Sebuah. Salah, sepucuk. Senapan itu sepucuk. Senapan. Sepucuk senapan, sepucuk bedil, sepucuk pistol. Nggak boleh sebuah pistol. Senapan. Bentar. Sepucuk senjata api. Kalau buku, orang buku. Jadi raaitu waladan yajlisu. Saya melihat seorang bocah yang sedang duduk. Yang sedang duduk. Harus pakai yang gitu, Pak. Namanya naat man'ud kudu. Sifat. Kudu. Yang disifati. Coba lagi. Kalau sebelumnya ra'aitu waladan huwa jalisun. Saya minta terjemahnya apa? Seorang bocah. Saya melihat seorang bocah yang dia sedang duduk. Yang dia sedang duduk. Saya melihat dia seorang bocah sedang duduk. Ulang lagi, nggak kedengeran? Oke, Pak. Saya melihat dia seorang bocah yang sedang duduk. Salah. Coba. Saya melihat seorang bocah yang dia sedang duduk. Salah. Saya melihat seorang anak yang dia duduk. Salah. Saya melihat seorang bocah. Dia sedang duduk. Dia sedang duduk. Sedang duduk. Sedangnya jalis. Oh, saya melihat seorang bocah duduk. Oh, yang duduk itu. Lebih salah. Saya melihat seorang anak
Dia yang sedang duduk. Kali dia duduk. Saya melihat anak itu duduk. Saya melihat anak itu duduk. Salah. Itunya dari mana? Kan bukan ma'rifat itu. Kan huwa jalisun. Saya melihat anak duduk. Salah. Saya melihat anak yang duduk. Yang duduk itu. Salah. Seorang Salah. anak. Berazan. Saya melihat. Ulang lagi, Ibu. Terakhir siapa apa? Tadi saya dengar. Seorang anak. Ulang. Saya melihat seorang anak. terus Dia sedang duduk. salah. Lihat anak yang duduk itu. Salah. Pak. Terjemahnya, saya melihat seorang anak yang sedang duduk. Nah, tadi begitu. Sama dengan Tadi yang di begitu sama atas. aja, Pak. Oh ya, makanya. Dia Biarpun naat kok. naat juga. Oh ya, biarpun Dia naat. ya. Biarpun kalimat berbeda. Kalian itu Sama dengan di atas, kalian Pak. itu dikecohkan oleh huwa. Iya. Jangan dikecohkan oleh huwa. Itu Huwa di sini nggak nakal kok. Buaya jadi nggak ngaruh ya Ustaz? Enggak. Yang kita lihat dia adalah jumlah. Oke, masih sama ya. Jatuh setelah nakiro Jumlah ismi. melihat untuk yang Azan, Pak. Azan zuhur. masa sih belum dikit lagi. Ra'aitul waladal jalisa. Udah, Pak. Ra'aitul waladal jalisa, terjemahnya yang di atas. Saya melihat anak yang sedang duduk. Ra'aitul. Oh, Salah. Saya melihat anak itu duduk. Salah. Saya melihat anak yang duduk. Salah. Saya melihat Saya anak yang melihat sedang seorang duduk anak itu. yang sedang duduk. Oke. Sedang duduk itu. Ya, ini Saya benar. melihat seorang anak yang sedang itu. Duduk Ya, itu. itu betul baru. Nomor satunya paling awal. Ra'aitu waladan jalisan. Saya melihat seorang Saya anak. Saya melihat anak yang duduk. Salah. Anak yang sedang duduk. Ulangi lagi. Saya melihat seorang anak yang sedang duduk. Oke, itu benar. Baik, udah azan ya. Kita bahas yang nomor 2 ini pertemuan berikutnya lagi. Insya Allah. Syukran lakum. Jazakumullah khairan katsira. Sehat selalu. Amin. Sampai hari Jumat. Hari Jumat kita mulai jam berapa? Jam 9:30 aja atau jam 9? Bapak besok ada jadwal khutbah nggak, Pak? Hari Jumat besok. Siapa? Bapak. Nanti dikabarin deh. Saya hari Jumat besok ada khutbah Jumat di Senayan Plaza di Maybank. Oh, Maybank. Kalau misalnya ada jadwal khutbah ya kita masuk jam 9 dulu deh, ya. 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 Gitu, boleh. Nah, memang sih kalau ini takut gak keburu Bapak dari Cimanggis sampai ke Senayan gitu ya. Enggak apa-apa, saya bisa saja kita belajar di dalam kendaraan saya nggak apa-apa. Oh iya ya. Yalah. Ya, jam 9. Jam 9 deh, jam 9 deh. Jam 9 lebih 9. awal lebih baik gitu ya. Ya. Oke. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto. Yo, semuanya buka kamera, Bu Epi. Yo. Ya, semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Gaya bebas. Yeah. Gaya bebas semuanya, gaya bebas pandang. 1, 2,
3. Oke. Jangan terlalu bebas kalau naat jumlah belum